Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita akan belajar materi baru mengenai struktur tumbuhan. Yang pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan tumbuhan. Jaringan itu adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Pada tumbuhan itu jaringan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah jaringan meristem. Dan yang kedua itu adalah jaringan permanen. Jaringan meristem itu adalah jaringan atau sekelompok sel yang tetap dalam fase pembelahan. Jadi selnya masih bersifat meristematik, yaitu mempunyai kemampuan untuk membelah. Jaringan meristem itu berdasarkan posisinya dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah meristem apikal. Meristem apikal itu nama lainnya adalah meristem pucuk. Letaknya itu adalah di ujung akar dan ujung batang. Fungsinya adalah untuk pertumbuhan primer atau pertumbuhan memanjang dari batang dan akar. Sehingga meristem apikal itu sering juga disebut dengan meristem primer. Kemudian berikutnya itu adalah meristem lateral. Meristem lateral itu berfungsi untuk menambah diameter batang. Sehingga meristem lateral itu juga sering disebut dengan meristem sekunder karena fungsinya adalah untuk pertumbuhan sekunder. Ini pada kambium. Yang ketiga itu adalah meristem interkalar yang letaknya adalah di ruas-ruas batang. Kalau yang pertama tadi itu adalah pembagian meristem berdasarkan posisinya. Sekarang pembagian jaringan meristem berdasarkan asalnya itu ada meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer itu berasal dari sel-sel embrionik atau meristem apikal. Yang ini. Kemudian meristem sekunder itu adalah yang berasal dari perkembangan jaringan dewasa yang sudah mengalami diferensiasi, yaitu kambium, contohnya kambium dan kambium gabus. Nah, ini kita bisa perhatikan Ananda, yaitu letak meristem apikal pada ujung akar dan ujung batang. Ini adalah penampang membujur dari batang, bisa kita perhatikan. Maaf ya, ini adalah penampang membujur dari akar, bisa kita perhatikan. Akar itu dilindungi oleh tudung akar atau sering disebut dengan kaliptra. Kaliptra itu berfungsi untuk melindungi meristem supaya tidak terjadi kerusakan. Nah, meristem apikal itu letaknya di sini. Di sini. Kemudian, kalau yang meristem apikal ujung batang itu di sini. Nah, itu ya Nanda, udah kita pelajari mengenai jaringan meristem. Sekarang jaringan yang kedua dari tumbuhan itu adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan permanen itu sifatnya atau jaringan yang sudah mengalami diferensiasi. Sifatnya bagaimana? Yang pertama, untuk jaringan dewasa itu sudah tidak ada aktivitas untuk membelah diri. Ukuran selnya lebih besar, vakulanya besar. Kadang-kadang selnya telah mati karena selnya mengalami penebalan dinding. Ini pada jaringan dewasa itu juga dijumpai ruang antar sel. Macamnya apa saja jaringan permanen atau dewasa? Yang pertama adalah jaringan epidermis, kemudian yang kedua ada jaringan parenkim atau sering disebut dengan jaringan dasar. Yang ketiga itu jaringan penyokong, ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai yang pertama dulu jaringan epidermis. Ya, bisa kita perhatikan. Ini adalah struktur dari jaringan epidermis. Biasanya terletak di bagian luar atau epidermis itu terdapat pada bagian luar, baik itu akar, batang, dan daun. Itu bagian luarnya tersusun oleh jaringan epidermis. Karena terletak di paling luar, maka fungsinya adalah sebagai pelindung. Bisa kita perhatikan sel-selnya kotak rapat, terdiri dari satu lapis. Kemudian
Jaringan epidermis itu kadang mengalami modifikasi, bisa menjadi stomata atau mulut daun, bisa menjadi trikoma, sel kipas, dan epidermis ganda. Nah, ini adalah struktur dari derivat epidermis stomata atau mulut daun. Kemudian, selain itu juga bisa menjadi bulu-bulu atau trikoma. Ini bentuknya bervariatif seperti ini. Nah, ketika kita mengamati penampang melintang daun waru, menampang membujur atau melintang daun jati, kita akan temukan di epidermis itu trikoma. Kalau stomata itu di daun, nah, dan kelihatan jelas pada penampang daun rudiscolor. Kemudian berikutnya jaringan parenkim, atau ini merupakan jaringan dasar karena memang sebagian besar di tumbuhan itu tersusun oleh jaringan parenkim, baik di akar, batang maupun daun. Ini terdiri dari beberapa lapis. Kalau yang pada jaringan parenkim, selnya hidup karena belum ada penebalan, dan struktur morfologinya, fisiologinya itu lebih variatif bentuknya. Ada yang bulat, ada yang persegi, ada yang panjang, seperti itu. Jaringan parenkim itu kalau di akar batang terletak di daerah korteks, yaitu di antara epidermis dan pembuluh angkut. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, yaitu jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong itu terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Fungsinya adalah untuk menguatkan tumbuhan. Cirinya hampir sama dengan jaringan parenkim, tapi kalau pada jaringan kolenkim dan sklerenkim itu selnya mengalami penebalan. Pada kolenkim itu menebalnya pada sudut-sudut selnya. Nah, selnya masih bersifat hidup. Kalau pada jaringan sklerenkim itu selnya mati karena dinding selnya mengalami penebalan semuanya ya. Selnya mengalami penebalan semua sehingga sifatnya atau selnya sudah bersifat mati. Nah, itu. Kemudian berikutnya ini adalah jaringan pengangkut atau sering disebut dengan jaringan vaskuler. Jaringan yang pertama itu adalah jaringan xilem, berfungsi untuk sirkulasi air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh. Nah, unsur-unsur dari xilem itu yang pertama adalah unsur trakeal. Ini ciri selnya adalah memanjang, tidak mengandung protoplas, dan dinding selnya berlignin. Kemudian berikutnya unsur penyusun dari xilem ada serabut xilem dan parenkim xilem. Nah, ini bisa kita cermati Ananda untuk gambar-gambar dari unsur xilem. Berikutnya adalah masih dari jaringan vaskuler atau pengangkut, yaitu floem yang berfungsi mengangkut zat makanan hasil fotosintesis dari dari daun ke seluruh tubuh. Terdiri dari apa saja floem itu? Yang pertama adalah unsur tapis. Unsur tapis ini bentuknya tabung, ujungnya berpori. Kemudian ada sel pengiring. Kemudian ada parenkim juga, parenkim floem, dan ada serabut floem. Nah, itu adalah penyusun dari jaringan floem. Nah, Ananda, hari ini kita sudah belajar mengenai jaringan meristem dan jaringan parenkim. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya ke organ tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun.